Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik. Di sini kakak akan mengajarkan tentang pencegahan dan perawatan cedera. Ada yang tahu di sini apa itu pencegahan dan perawatan cedera? Gak ada ya? Tidak. Oke, kakak jelaskan ya. Pertama itu pencegahan cedera olahraga. Di mana itu pencegahan olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya cedera saat melakukan aktivitas fisik atau saat melakukan olahraga. Tujuannya untuk menjaga tubuh tetap sehat dan memungkinkan kita untuk terus aktif tanpa harus mengalami cedera. Jadi, yang kedua, apa yang perawatan cedera olahraga? Perawatan cedera olahraga itu adalah tindakan yang dilakukan setelah cedera, yang dimana terjadi untuk meredakan gejala yang mempercepat proses penyembuhan dan pencegahan cedera terjadi akibat komplikasi. Contohnya mungkin seperti saat melakukan pemanasan dalam olahraga. Melakukan pemanasan sebelum olahraga sangat penting karena untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh atau otot, mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik. Terus setelah melakukan olahraga mungkin melakukan pendinginan, di mana ini pendinginan dengan peregangan ringan untuk membantu memulihkan otot dan mengurangi kekuatan. Selanjutnya latihan kekuatan, di mana latihan kekuatan itu melatih kekuatan otot yang dapat menstabilkan sendi atau mengurangi risiko cedera. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup, di mana istirahat yang cukup ini tubuh juga itu membutuhkan waktu istirahat yang cukup karena agar mendapatkan nutrisi serta setelah itu nutrisi, di mana itu tubuh juga membutuhkan nutrisi agar tidak mengalami cedera, yang dimana itu mengkonsumsi makanan sehat atau bergizi seperti 5 sehat agar kalian memiliki gizi yang cukup. Itu juga dapat pencegahan cedera, bisa mencegah cedera. Oke, kita masuk di apa sih itu perawatan cedera olahraga? Perawatan cedera olahraga itu ada beberapa prinsip, yang dimana itu seringkali disebut RICE, R-I-C-E, yang dimana R itu rest, yang artinya istirahatkan bagian tubuh yang cedera. Terus ICE atau ICE itu artinya kompres dengan es untuk mengurangi peredangan dan rasa sakit. Terus C-nya itu compression, yang dimana balut bagian yang terkena cedera dengan perban elastis. Perbannya seperti ini, perban elastis untuk mengurangi pembekakan. Yang terakhir yaitu yang elevation, yang dimana ini elevation tindakan bagian tubuh yang cedera untuk mengurangi aliran darah yang ke area tersebut. Selain RESH, perawatan yang lain mungkin ada juga beberapa. Yang pertama yaitu obat-obatan, fisioterapi, atau operasi. Ada juga beberapa contoh cedera
cedera olahraga yang pada umumnya. Ada yang bisa tahu di sini apa saja yang mengakibat apa saja yang terjadi pada saat kita cedera olahraga? Siapa yang bisa? Selain kan biasanya itu kan pas olahraga pasti ada saja pasti dengan yang cedera, entah itu terkilir, keseleo atau kereta patah patah tulang. Oke, di sini kakak mau menjelaskan lagi tentang kegunaan kotak ketiga K. Di sini kan kita hanya mempunyai klasa, betadin dan plaster. Tidak lengkap ya. Oke. Ada yang tahu di sini apa sih itu kegunaan ketiga K? Ada yang bisa? Tidak ada ya? Oke. Kotak P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Di dalam sebuah kotak P3K itu berisi beberapa perlengkapan medis dasar. Isinya itu dirancang untuk memberi pertolongan pertama pada berbagai jenis cedera dan pada kondisi medis yang darurat. Kegunaan kotak P3K, di mana kegunaan kotak P3K ini adalah penanganan cepat dan mengurangi resiko. Penanganan cepat itu mungkin seperti kotak P3K itu memungkinkan penanganan cepat terhadap luka atau kondisi medis yang lain. Contohnya pada saat penanganan luka itu seperti mungkin luka sayatan, di mana itu peralatan yang dibutuhkan air bersih yang mengalir, sabun, handuk bersih, kasa steril, plaster atau perban, antiseptik dan sarung tangan. Ada yang tahu di sini bagaimana sih cara melakukan pengobatan cedera? Nggak ada ya? Nanti kakak contohkan ya. Pertama-tama langkah awal itu cuci tangannya. Karena di sini kita tidak mempunyai alatnya, kita pakai saja. Ibaratkan ini air, kita cuci tangan itu sebersih-bersih mungkin sebelum menangani luka. Mungkin ada teman yang cedera, luka. Nah, kalian bisa menanganinya dengan pertama itu cuci tangan dulu agar bersih. Pastikan tangannya bersih, pakai sabun dan air yang mengalir untuk mencegah infeksi pada luka. Kedua, yaitu hentikan pendarahan. Di mana hentikan pendarahan ini? Tekan muka dengan kasa steril, dengan ini kasa steril atau kain bersih hingga pendarahan berhenti. Setelah itu bersihkan luka. Di mana itu bilas luka dengan air bersih mengalir. Jangan menggunakan hidrogen atau peroksida atau yodium karena dapat mengiritasi jaringan sehat. Jika ada kotoran yang menempel, bersihkan dengan lembut menggunakan kasa steril. Oke. Yang keempat itu oleskan antiseptik, yang dimana jika ada antiseptik oleskan pada area di sekitar luka, bukan pada lukanya ya. Perhatikan di sekitar luka saja, di samping-samping luka. Itu agar dapat membantu pencegahan infeksi pada luka yang dialami. Nah, terus yang kelima yaitu tutup lukanya, yang dimana tutup luka ini kita menggunakan kasa steril dan plaster atau perban. Ini kasa steril, menggunakan kasa steril, terus tutup menggunakan plaster. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pantau luka, di mana itu pantau luka secara teratur. Jika ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak,
konsultasi ke dokter. Oke. Lainnya mungkin itu seperti luka kecil seperti luka lecet atau mungkin luka bakar. Itu bisa digunakan dengan, kalau hanya luka bakar itu kita bisa gunakan cuma air dingin sama dengan kain bersih saja. Kalau hanya luka bakar. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya tentang seputaran pencegahan dan perawatan cedera? Sudah mengerti semua? Oke. Oke. Nanti kalau yang tidak ada yang mengerti, konsultasikan saja sama kakak untuk menjelaskan kembali dimanapun kakak berada. Tapi ingat, jangan asal-asalan mengobati temannya kalian. Kalian harus ikuti tahap yang kakak ajarkan tadi. Karena jika kalian tidak mengikuti tahap yang seperti kakak ajarkan tadi, takutnya mungkin temannya kalian tersatu luka infeksi alias tanpa parah karena kalian lakukan dengan cara sembarangan. Oke? Oke, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Karena tidak selamanya kakak di sini, nanti kakak juga nanti akan menarikan, jadi tidak bisa dikontrol kalian. Jika ada yang bisa tidak bisa bantu membersihkan lukanya, merawat lukanya, jadi kalianlah yang mengambil ahlinya. Kalianlah yang merawat temannya kalian jika luka nanti berolahraga. Oke?